investasi di asuransi itu jelek. Setuju. Mek, Ya, investasi di asuransi nah apa? itu rugi. Lah kok bisa? Emang yang untung gimana? Yang untung itu investasi kan pastinya harusnya naik dong duitnya. Terus? Makin naik, bukan tiba-tiba makin turun terus habis. Oh. Gitu kan? Kalau turun habis namanya apa? Itu asuransi namanya. Oh. Ya nggak tahu, tapi kan maksudnya konsep investasi harusnya itu makin lama makin naik, Iya. bukan makin turun. Walaupun ada naik ada turun, tapi kan harusnya makin naik gitu loh. Kalau di asuransi turun-turun. Iya, kalau di asuransi kan banyak tuh yang bilang, wah gue udah invest bertahun-tahun tapi malah hilang, malah habis, cuman setengah lah. Ini Gitu. contoh orang yang nggak pernah nonton Dinamo, tapi teriak-teriak. Aduh. Ya itu dia, kan banyak tuh di luar sana yang kayak gitu, men. Termasuk lu kali. Makanya gue bikin channel ini. Oh. Kita bikin belum tentu nonton juga, Bang. Jadi gimana? Kasus-kasus orang yang investasi, harusnya tuh invest nggak sih di asuransi? Jadi kembali lagi ya, ini kalau membahas ini nanti ulang lagi pembahasan produk unit link. Tapi intinya begini, kalau dibandingin sama apa misalnya investasi di tempat lain, saham, reksadana, atau misalnya sekarang yang lagi booming kripto. Nah, itu dia. Ya ini beda barangnya, Pak. Oke. Beda fungsinya. Asuransi dengan investasi itu memang produknya sudah berbeda. Dia tidak bisa dikategorikan sebagai reksadana murni karena di dalamnya juga ada asuransi. Oke. Ya kan? Sehingga kalau dibilang rugi dong. Ya kalau lu cuman lihat investasinya ya seolah-olah rugi. Ya cuman kan di dalam produk itu ada produk asuransi yang bisa dipakai juga dong. Oke. Dan ketika kita bayar sekian rupiah, itu kan tidak hanya untuk investasi, sebagian juga untuk bayar premi. Namanya bayar premi ya bisa hilang. Tapi kan agen-agen di awal tuh kadang bilangnya, wah nanti setelah beberapa tahun diinvestin di sinilah, nabung di sinilah. Kan biasanya seperti itu. Ya, gitu, itu kan agen-agen yang overclaim lah, ya kan, agen-agen yang ya kita udah sepakat bahwa model menjual seperti itu sudah tidak dibenarkan lagi di zaman yang sudah modern seperti sekarang. Mungkin itu kan di zaman prasejarah. Jadi itu benar. Ya kan? Itu mungkin agennya mungkin di zaman masih primitif ya kayak begitu. Belum punya skill, belum Iya. punya knowledge yang banyak. Jadi yang penting jual gimana caranya mungkin biar gampang dulu Iya. kan. Nah, kalau dibilang bahwa akhirnya investasi di asuransi itu rugi, ya gue setuju kalau tujuannya buat investasi. Kalau tujuannya untuk mendiversifikasi keuangan kita juga tidak bisa bilang 100% dia rugi. Karena pasti punya tujuan. Kenapa dibuat sebuah produk unit link yang menggabungkan antara asuransi dan investasi? Jadi kenapa tuh, Mek? Ya kalau tujuannya kita udah pernah bahas di video sebelumnya lah. Tapi intinya adalah investasi di produk unit link ini gunanya bukan hanya untuk berinvestasi saja. Tapi untuk membuat bagaimana supaya premi asuransi yang kita bayar ini salah satunya bisa flat. Fungsinya begitu. Kita mesti perhatikan ya bahwa asuransi itu preminya harusnya naik. Kenapa? Asuransi jiwa ya atau asuransi apapun lah relatif akan naik usia harusnya preminya naik. Kenapa? Karena resikonya berbeda. Orang yang usianya 25 dengan orang yang usianya 40, resiko yang ditanggung berbeda. Yap, setuju. Ya kan? Sehingga harusnya orang yang usia 25 dengan orang yang usia 40 itu preminya beda. Ya kan? Harusnya berbeda. Nah, tapi sekarang kalau orang beli unit link ya kan di umur 25 ya kan lalu dia bayar premi terus sampai umur 40 ya kan kok bisa preminya sama? Tidak selalu ya, tapi mostly kalau dihitung dengan benar preminya bisa sama antara dia bayar di umur 25 sama dia bayar di umur 40 yang harusnya premi itu naik.
beda harusnya. Tapi kok bisa sama? Ya itulah keunggulannya produk unit link. Si investasi dipakai untuk membuat premi ini seolah-olah tidak naik. Premi in total ya. Premi yang kita bayar in total itu tidak naik. Jadi sebenarnya investasi ini diciptakan untuk menjaga kenaikan dari preminya itu sendiri, gitu ya. Betul. Jadi keuntungan yang didapat sudah nutupin kenaikan premi atau kenaikan mungkin biaya asuransi ya tepatnya ya. Nah, ada lagi keunggulannya sebenarnya. Keunggulannya adalah begini, buat sebagian orang yang mau pakai asuransi ini sampai nanti mungkin dia tua di saat sudah tidak produktif lagi, ya kan? Orang bisa bayar di masa produktif. Selama usia produktif, dia bayar premi terus nih. Kan ada investasi ya di situ ya. Ketika nanti orang ini sudah tidak produktif, pensiun misalnya kita bilang sederhananya, dia pensiun, stop penghasilan, ya kan? Premi yang sudah dia bayar cukup untuk membiayai asuransi itu sendiri. Jadi setelah dia stop bayar. Setelah dia stop bayar. Nah, ini yang sering disalahartikan sama nasabah. Apa? Ya nasabah atau agen-agen asuransi cara menjualnya dibilang nanti nggak bayar lagi atau gimana. Ya sebenarnya bisa jika dihitung dengan benar ya. Dan kita lihat misalnya waduh, gue udah stop nih, gue nggak punya penghasilan lagi, gue nggak produktif lagi. Bisa nggak asuransi ini gue stop tapi gue tetap pakai asuransinya. Nah, itu bisa dilakukan sama produk unit link. Oh, bukan diambil berarti ya? Ya, maksudnya kita mendiversifikasi uang kita gitu loh. Jadi kalau dibilang investasi di asuransi rugi, ya gue setuju kalau memang tujuannya hanya untuk investasi. Tapi kalau untuk mempertahankan gimana caranya preminya itu tadi flat, ya. Dan kalau nanti kita udah nggak bisa bayar lagi, gimana? Ya. Sebenarnya nggak rugi dong. Nggak rugi juga gitu loh. Tapi kalau memang tujuan kita, pokoknya gue mau investasi, ya lu jangan taruh di situ. Itu nggak nyambung, produknya sama kebutuhannya lu. Jadi kalau itu cuman khusus buat orang-orang yang udah punya polis aja nih. Ya, jadi ini berlaku untuk orang-orang yang sudah punya polis asuransi. Unit link gitu ya. Unit link. Nah, kalau yang nggak punya polis, ya nonton dulu video nomor 1 lah.